Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balongan, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati ibu-ibu, bapaknya nggak ada sih, ibu-ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Balongan yang alhamdulillah masih semangat, masih muda-muda. Dan mobil khusus kepada Ibu Lina sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang alhamdulillah masih semangat. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di ruang perpustakaan ya Bu ya, dalam rangka diskusi, nanti mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita ini, yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Lina sebagai calon guru penggerak. Salawat dan salam kita berdoa mari kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya, mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf kedatangan saya di sini mengganggu aktivitas belajar Bapak dan Ibu semua, khusus kepala sekolah. Insya Allah kami dari pengajar praktek, ya, saya sendiri pengajar praktek dari Ibu Lina. Perkenalkan, nama saya Andri Supriyadi, bertugas di UPTD SD Negeri 3 Balongan dekat Sambi. Kebetulan saya diberi tugas untuk mendampingi calon guru penggerak di angkatan 11 ini di Kecamatan Balongan, yaitu Ibu Lina. Jadi saya mendampingi 6 guru penggerak, 6 calon guru penggerak yang di Kecamatan Balongan itu ada 2. Yang pertama di SDN 1 Majakerta Pak Mujahidin, yang kedua di sini di Ibu Lina. Dan kebetulan pada hari ini pendampingan yang kedua. Jadi pendampingannya itu selama 6 kali. Nanti sampai 6 bulan kita mengadakan pendampingan, berarti 6 kali ya, 1 bulan sekali. Adapun maksud dan tujuan saya mengadakan pendampingan yang kedua ini, yang pertama adalah tadi kita sudah diskusi dengan Ibu Lina secara pribadi, dan yang kedua mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun runtutan acara pertemuan pada kali ini yang nanti akan dipimpin oleh Bu Lina, yang pertama pengantar tujuan diskusi, tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Baik, tidak akan panjang lebar, dan saya berikan penguatan dulu bahwa diskusi ini merupakan salah satu proses belajar daripada guru penggerak untuk memfasilitasi dan menyampaikan visi ataupun prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Jadi nanti dalam sesi diskusi diharapkan ibu-ibu semua aktif dan saling memberikan komentar dan tanggapan. Jadi jangan diam saja, istilahnya saling aktif ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan ini. Semoga Allah yang akan membalasnya. Itu saja, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Lina untuk memimpin diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari yang cerah ini pada kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Andri Supriyadi, SPDI, yang sudah berkesempatan untuk pendampingan individu kedua saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Rosidin yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk pembukaan pendampingan individu kedua saya. Kemudian ibu-ibu guru SMK Negeri 1 Balongan, saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu istirahatnya untuk nanti berdiskusi kurang lebih selama 1 jam bersama saya dan Bapak Andri. Untuk memulai diskusi kali ini, sebelum memulai saya ingin Bapak untuk memberi kata sambutan untuk pembukaan pendampingan individu kedua kepada Bapak Haji Rosidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengajar praktik Pak Andri yang berasal dari SMP Negeri 3 Balongan ya Pak ya. Oh SD ya. Alhamdulillah tidak jauh dari kita, tetangga kita, saudara kita, dan alhamdulillah sekarang insya Allah menjadi keluarga kita ya. Bapak dan Ibu, tentunya rasa senang, rasa bahagia saya atas nama pimpinan, atas nama lembaga ya, yang mana pada hari ini teman kita, sahabat kita Ibu Lina yang sedang menjalani proses calon guru penggerak ya, di mana tadi sudah disampaikan ada beberapa kali pendampingan dan juga nanti mungkin ada beberapa modul yang diselesaikan. Kita doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar begitu ya. Juga tentu kepada teman-teman yang hadir, ini adalah suatu kesempatan yang baik, terutama bagi teman-teman yang memang belum terpilih sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti dari SMK 1 Balongan bisa lebih banyak lagi. Dan ini juga merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Ini kemarin hari Senin ada kick off ya mengenai percepatan pengadaan guru penggerak secara hybrid ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini jangan sampai dijadikan suatu beban, tetapi juga suatu kesempatan. Hanya bagaimana nanti mengatur waktunya, karena tugasnya mandiri gitu ya. Artinya ketika ada jam mengajar, wayahna mengajar dulu ya. Ketika memang tidak ada mengajar, maka silahkan dilanjut begitu ya. Tugas Ibu ya, ini juga dalam rangka peningkatan potensi Bapak dan Ibu. Ini adalah alhamdulillah. Mungkin pemerintah juga tidak bisa memanggil Bapak dan Ibu perorangan ya, tetapi mungkin biar lebih cepat gitu ya,
Dan juga alhamdulillah ya perorangan dari kita Pak, alhamdulillah sebagai guru-guru teknik gitu ya, bekerja sama dengan BMTI ya. Ini juga Ibu wanita baru selesai ya, upskilling, reskilling, kemudian juga Pak Durwanto ya. Ini juga diharapkan mudah-mudahan semakin meningkat kompetensinya dan juga bisa diimbas kepada teman-temannya. Termasuk nanti tentu diharapkan outputnya kepada siswa kita, khususnya nanti alumni kita, mudah-mudahan mereka memiliki outcome yang bagus ya, mereka memiliki kompetensi, bisa bersaing nanti baik yang melanjutkan maupun yang bekerja maupun yang berwirausaha. Inilah tugas kita, inilah amanat dari pemerintah ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini teman-teman bisa mendampingi Ibu Lina, mudah-mudahan juga ada gambaran pencerahan untuk kedepannya gitu ya. Dan tentu materi diskusi hari ini sangat menarik Bapak dan Ibu-ibu ya, sekali lagi bapaknya berdua gitu ya, ya karena ini akan mengupas ya tuntas tentang visi misi khususnya di sekolah kita. Perlu diketahui juga, alhamdulillah ini juga kami dari atas nama lembaga ya, tahun kemarin kami sudah mengupdate ya mengenai visi misi sekolah kita, sudah dianalisis gitu ya, termasuk capaian-capaiannya, tapi juga masih ada yang belum bisa kami capai gitu ya. Sehingga visi kita itu mudah-mudahan yang merupakan cita-cita di sekolah kita itu tahun 2007 itu terwujud gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi landasan ya teman-teman nih guru ya di dalam pembelajaran ya, sehingga bisa membawa anak didik kita sesuai dengan visi misi sekolah kita ya. Mungkin nanti akan lebih jauh lagi, mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan ya. Jadi kita punya relnya gitu ya, ibarat gerbong kereta itu ya, dia ada relnya sampai nanti tujuan golnya itu ya, visinya itu tercapai ya. Inilah harapan ya tentunya dari sekolah, dari lembaga gitu ya, sehingga juga nanti insya Allah ibu-ibu sebagai penerus begitu ya, terutama bapak nih ya sebagai pimpinan di sini yang insya Allah mungkin kalau lihat dari usia 3 tahun lagi Pak, saya tugas ya sebagai ASN gitu ya. Dan sekarang di Balongan, wallahu alam ya 3 tahun lagi itu apakah masih di sini atau nanti Bapak di sekolah lain ya, karena ini kita ini adalah dikelola oleh provinsi, untuk SRT itu provinsi, sehingga jangkauannya adalah provinsi. Saya dari Kuningan Pak, alhamdulillah bisa ke Indramayu, bisa ketemu dengan teman-teman termasuk Bapak gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan menambah kekeluargaan ya, menambah keberkahan juga bagi SMK Balongan. Mudah-mudahan ya ada baiknya Bapak di sini kan begitu ya. Mudah-mudahan juga bisa mewarnai ya Bapak mengapa ingin jadi kepala sekolah, ada keinginan cita-cita ingin mewarnai pendidikan ya, maksudnya pendidikan kejuruan gitu ya, dengan kemampuan yang ada gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa mewarnai di SMK Balongan. Mudah-mudahan warnanya cerah gitu ya, seperti hari ini ya, jangan redup begitu ya, gitu ya. Jadi Balongan terus ya, kalau kata anak-anak kita milenial ya semakin menyala gitu ya, Balongan itu semakin menyala nih ya. Nah inilah mungkin pesan ya dari Bapak, silahkan dilanjut, tetap bersemangat dan mohon izin tidak bisa tuntas sampai saya Lina, masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan gitu ya, iya gitu ya. Itu saja dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung izin pamit ya Pak ya, terima kasih, mohon dilanjut ya. Ibu-ibu ya mohon izin ya, nanti aja Bu Lina. Ya, Terima kasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Gampang sendiri. Iya. Oke Pak, terima kasih tadi sudah disambut dan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balongan, Bapak Dr. Andes Haji Rosidin. Selanjutnya oke. Selanjutnya langsung saja kita mulai diskusinya ya. Untuk diskusi kali ini ibu-ibu semua Ada yang dokumentasikan? Ada. Nolok Jun.
Tolong jangan Oke ya. disebutkan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, walaupun sudah kenal ya. Oke, kita kenal maka kata sayang. Di sini saya sendiri ya, ibu-ibu Lina Herinawati, adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dari unit kerja SMK Negeri 1 Balongan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Andri Supriyadi SPDI. Beliau adalah pengajar praktik CGP angkatan 11 di kelas saya dari Kabupaten Indramayu yang berunit kerja di UPTD SDN 3 Balongan. Kemudian ada lagi fasilitator kelas B, kelas saya, itu ada Ibu Lilis Erna Yulianti SPD NPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMPN 2 Majalengka dari Kabupaten Majalengka. Ya, segitu ya. Lanjut. Oke, sebelum itu ya, Bapak Ibu, di sini tujuan kita hadir di sini pada hari ini, hari Rabu, yaitu tadi temanya adalah perubahan paradigma, perubahan pemimpin pembelajaran yang isinya itu adalah nanti kita berdiskusi tentang, tadi sudah disampaikan, visi sekolah kita, kemudian visi dari masing-masing ibu-ibu di sini, begitupun visi dari saya sendiri gitu ya. Mungkin sudah tahu lah ya, apalagi di sini ada senior saya gitu ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Visi, sering mendengar ya ibu-ibu ya, visi itu apa ya kira-kira ya? Harapan, tujuan, gitu ya. Nah, seperti itu ya, betul ya. Betul ya. Visi itu intinya adalah mimpi ya, mimpi kita, cita-cita kita, kemudian harapan kita dalam hal ini yaitu terhadap murid-murid kita ya. Jadi bagaimana kita menginginkan murid-murid kita ke depannya gitu, itu visi. Mau dicetak seperti apa murid-murid kita di masa depan, itu adalah visi gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, kalau definisinya gitu ya, visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi merupakan perwakilan pikiran kita, impian kita terhadap masa depan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi sebelum kita berbicara visi, di sini saya mengajak ibu-ibu semua berimajinasi gitu ya. Kita berimajinasi bagaimana murid kita di masa depan, misalkan 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, bahkan 20 tahun kemudian, seperti itu. Seperti apa yang diinginkan kita seorang guru terhadap murid-murid kita. Tentunya pastinya gitu ya, kita ingin murid-murid kita itu ya yang terbaik gitu ya. Tidak mungkin guru itu menginginkan muridnya terjatuh ya, terpuruk, tidak mungkin, tidak ada. Itu guru yang macam apa itu? Seperti itu ya. Nah, di sini betul ya, di sini saya mencoba mengimajinasi gitu ya. Ini juga termasuk tugas modul 1.3 kemarin yang sudah saya kerjakan, itu tentang imajiku tentang muridku di masa depan. Yang pertama, berakhlak mulia. Kenapa saya taruh di pertama? Karena tentu pastinya kita sebagai warga manusia yang beragama tentunya ya, pondasi utama itu harus mempunyai akhlak yang tentunya impiannya adalah berakhlak mulia. Itu pondasi awal banget. Kalau misalkan tidak mempunyai akhlak, ya gimana ya? Ya susah ya, betul. Jadi kenapa saya taruh di awal itu ya? Pokoknya pondasi pertamanya adalah akhlak. Akhlaknya dulu diperbaiki gitu ya. Kemudian ke bawah, bacanya ke bawah ya. Cinta tanah air dan
bertoleransi, betul ya. Di sini ada cinta tanah air, itu apa? Nasionalisme ya, betul ya. Di sini kita juga setiap pagi ada pembiasaan positif gitu ya, budaya positif. Hari Senin 45 menit upacara, betul. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di akhir menyanyikan lagu nasional maupun daerah-daerah. Itu salah satunya menandakan bahwa sekolah kita sudah mencoba berupaya untuk menciptakan murid-murid kita itu cinta tanah air. Kemudian bertoleransi, di sini juga sangat penting bertoleransi, karena sekarang banyak sekali gitu ya kasus-kasus, apalagi di dunia pendidikan, murid yang masih suka ada yang bully-bulian, seperti apalagi yang berbeda latar belakangnya, agamanya masih banyak gitu. Nah di sini tidak mau. Saya ingin siswa murid itu bisa bertoleransi. Kemudian ke atas lagi bacanya berkarakter dan berbudaya. Ya, berkarakter ini ya tentunya berkarakter yang positif gitu ya. Berbudaya juga sama. Kemudian kreatif dan inovatif. Tentu ya di situ ada kita ingin murid itu kreatif pada saat pembelajaran, pada saat berdiskusi gitu, bisa kreatif dan menciptakan sesuatu hal baru gitu. Kemudian ke atas lagi cerdas dan terampil. Pasti kita sebagai guru menginginkan murid-murid kita cerdas, apalagi kita di SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan. Jadi kita ingin murid kita itu terampil, kompeten gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbasis teknologi. Berbasis teknologi itu karena kita di sini sekarang ada di era globalisasi, terus era digital ya, betul ya, yang perkembangan teknologinya itu sangat pesat. Bisa jadi sebulan kemudian ada teknologi baru yang berkembang, itu sangat pesat sekali. Jadi saya menginginkan seperti itu, berbasis teknologi itu. Dan kemudian yang selanjutnya itu dari impian saya ini ya, dari imajinasi saya ini kemudian akan akan mengantar murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Sekarang sedang gencar-gencarnya gitu ya, karena memang profil pelajar Pancasila di situ sudah terwakilkan semua ya, bagaimana murid itu harus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebajikan yang sudah diajarkan oleh tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ya. Kemudian berbineka global, berkebinekaan global. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, semua ini adalah elemen-elemen 6 elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila begitu ya. Kita juga penerapan tadi di awal pembiasaan itu mungkin sudah mencakup semuanya gitu ya. Terus lanjut ya. Nah, setelah itu semua maka kita akan langsung bisa merumuskan kalimat visi. Tetapi di sini untuk kalimat visi sendiri tidak bisa sembarangan kita tulis ya. Ada ciri-cirinya, ada langkah-langkahnya yang harus kita tempuh untuk membuat sebuah kalimat visi. Yang pertama di situ harus memiliki makna. Tentu ya, kita tidak mungkin menulis visi itu asal-asalan, asal ceplok gitu ya. Tidak mungkin, harus yang memiliki makna. Kemudian harus yang bisa menyemangati. Pada saat kita membaca kalimat visi itu, kita tuh semangat gitu ya. Gitu. Jadi menyemangati yang membacanya seperti itu. Yang terakhir adalah menggerakkan hati ya. Kalimat visi itu
harus juga menggerakkan hati kita selain tadi menyemangati gitu ya, sehingga nanti kalimat visi itu bisa kita terapkan ya, bisa kita wujudkan nanti kepada murid-murid kita di sekolah khususnya gitu, karena kita bicaranya visi sekolah gitu. Nah, di sini sebelum kita merumuskan kalimat visi yang sudah jadi, di sini ada beberapa kalimat rumpang, ada 6 ya, 6 kalimat rumpang yang bisa membantu kita ibu-ibu dalam menyusun kalimat visi yang tadi ada kriterianya. Di situ ada 6 kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid yang akan datang, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai diskusinya. Nanti saya sebarkan kertas kalimat rumpangnya. Mangga nanti ibu-ibu semua di sini mengisi kalimat ini yang nantinya saya akan coba merangkum gitu, mana kalimat yang sama nanti kita bisa isi di situ. Paham ibu-ibu ya? Ya. Minta izin Pak untuk membagikan. Mangga ibu-ibu semua silakan diisi untuk kalimat rumpangnya. Yang pertama di situ ya, kalimat rumpangnya ada kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Silakan ditulis. Ibu berimajinasi di situ murid kita tuh pengennya seperti apa. Kemudian yang kedua di situ ada kita percaya bahwa murid adalah bagaimana gitu ya. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa gitu ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana di situ. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Silakan. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya seperti ya, silakan diisi. Saya beri waktu 5 menit ya ibu ya. Nanti jadi
Ya, udah. Untuk kalimat rumpang ini nanti saya minta ibu-ibu membacakan satu-satu gitu ya. Nanti kalimat satu yang pertama kita membimbingkan murid-murid seperti apa, nanti saya dokumentasikan di sini isian ibu-ibu semuanya. Sudah siap ya? Mulai dari Ibu Wiwi, apa Ibu Konita? Bu Wiwi aja yang dari kita. Mangga Bu Wiwi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimat rumpang yang merupakan cita-cita untuk murid, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik, akhlakul karimah, bisa mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan mempunyai tanggung jawab atas diri dan lingkungannya. Kita berharap agar sesuai dengan profil belajar Pancasila tentunya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa kita anggap sebagai anak kita sendiri, yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk belajar dan diarahkan menjadi lebih baik oleh kita sebagai pendamping. Di sekolah, kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memerlukan bimbingan dan arahan dari guru untuk bisa menyadari kemampuan atau potensinya masing-masing. Berikutnya, kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa berusaha dan bekerja sama dalam memajukan dan meningkatkan tingkat pendidikan siswa-siswa SMK Negeri 1 Balongan. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerjasama yang baik serta tanggung jawab terhadap peran masing-masing sangat dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sampai sini aja ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi atas idenya tadi tentang kalimat rumpang untuk cita-cita kita terhadap murid. Selanjutnya Ibu Megi. Langsung saja, kalau misalkan ide saya untuk kalimat ini, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, mempunyai semangat untuk terus belajar dan dapat menggunakan teknologi dengan benar. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang beragam. Nah, di sekolah kita mengutamakan yang pastinya pendidikan berkarakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk mendapatkan bimbingan dan pengajaran yang layak. Kemudian kita, warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing siswa menjadi yang lebih baik. Kemudian terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang beragam dan bakat masing-masing. Terima kasih Bu Mega. Ibu Rikoya. Kalau dari saya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, inovatif, serta kalau misalkan dalam belajar itu semangatnya tinggi. Itu yang saya impikan ya untuk murid-murid. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu manusia biasa sama seperti kita, yang setiap individunya itu memiliki karakter serta unik gitu masing-masingnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan yang pertama dari pembiasaan positif itu menjadi pendidikan karakter. Kemudian di murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu datang ke sekolah ya untuk belajar gitu dan untuk mendapatkan pendidikan serta dapat pengajaran yang layak dari guru-guru kita. Kemudian yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk bisa menuntun dan membimbing murid-murid kita gitu untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu beda-beda. Setiap individu murid itu pasti punya karakter yang unik, yang beda gitu dari setiap individunya, dan mereka pasti setiap individunya memiliki bakat yang berbeda-beda.
Udah, mungkin itu dari saya. Monggo Bu Yaya. Lanjut. Iya, lanjut. Oh, ini langsung. Iya ya, dari pagi. Supaya nggak tegang, silakan sambil dicemil boleh ya Bapak? Iya, Bapak juga barangkali sambil dicemil Pak. Santai aja. Jangan terlalu serius. Sambil dilanjutkan. Kalau dari saya Pak, nggak usah perkenalan ya Pak? Kenal dulu nggak? Nama saya Siti Handayani Pak. Di sini saya juga CGP angkatan 11, PP-nya ibu-ibu. Kalimat rumpang yang saya buat, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pintar gitu, cepat tanggap kalau ditanya ya cepat respon. Kadang-kadang fenomena yang belakangan terjadi kan memang kalau diajak ngomong juga harus 2 kali 3 kali baru nyambung gitu. Saya juga memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, karena memang keseharian dari tingkah laku terutama ucapan ya, nggak siswa atau nggak siswi gitu Pak, sama aja dari lisannya ini kadang-kadang kurang direm. Kemudian saya percaya bahwa murid saya di sini itu memiliki kecerdasan dan potensi dengan bakat masing-masing dan karakter yang berbeda. Dan di sekolah kami itu di sini mengutamakan kedisiplinan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan proses dari sebuah kesuksesan. Kemudian kita warga sekolah di sini yakin untuk mencapai tujuan bersama, bisa maju bersama. Kemudian terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa kegiatan bisa berjalan lancar dengan dukungan dari semua pihak. Itu saja ya Ibu Lina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid ya dari saya. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan potensi atau bakat. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kedisiplinan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita untuk mendapatkan pengajaran pendidikan yang layak serta karakter yang baik ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Kemudian kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter itu penting dan untuk memahami karakter dan potensi siswa itu juga penting untuk kita bisa lebih dekat dengan siswa. Terima kasih. Nama saya Fitria Damayanti, boleh dipanggilnya Incas aja ya. Ini agak lain ya, kalau saya mungkin beda ya. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang kalau dari saya adalah cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Dan kita percaya bahwa murid adalah calon penerus bangsa sehingga perlu dibentuk selama proses pembelajaran. Di sekolah, kita mengutamakan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dengan suasana kondusif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan akan diraih jika belajar dengan sungguh-sungguh. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan pendidikan akan tercapai jika dilaksanakan secara bersama-sama dan bersatu padu. Itu dari saya, terima kasih. Ya, saya langsung aja. Kita memimpikan murid-murid yang menghargai dan menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang cerdas dan berpikiran kritis. Kemudian di sekolah kita mengutamakan salam, santun, dan sapa. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa wajib menghargai seluruh teman. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah menjadi pribadi yang positif. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seluruh warga sekolah harus saling menghargai. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat yang sudah memberikan idenya tentang cita-cita murid kita di masa depan ya. Semuanya luar biasa sekali ya. Ya boleh tepuk tangan. Terima kasih. Semua positif ya. Tidak ada yang menginginkan murid kita itu berakhlak jelek gitu ya. Tidak ada ya. Nah, di situ saya di sini bisa menyimpulkan gitu ya. Ada poin-poin yang sama untuk kalimat rumpang ada 6 ini ya. Yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang tadi berakhlak mulia ya, betul, berakhlak mulia, kemudian sopan, santun, aktif, kreatif, cerdas tentunya ya gitu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi memiliki bakat, potensi, dan keunikannya masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kedisiplinan. Betul sekali ya, itu di sini juga kan sedang gencar-gencarnya disiplin gitu ya, disiplin gitu ya. Karena memang SMK kan begitu ya. Kita itu tujuannya adalah mencetak lulusan tamatan yang siap kerja, betul, siap kerja. Jadi kudu siap, apalagi kebanyakan yang kerjanya di pabrik gitu ya, yang harus berdiri berapa jam, duduk berapa jam, jadi diterpak di sini gitu. Kemudian selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan bimbingan dan pembelajaran yang layak dari guru-guru kita gitu ya, pasti itu ya. Jadi murid itu kita sebagai guru gitu berupaya terus untuk bisa melayani murid-murid kita dengan semaksimal mungkin ya, agar murid-murid kita bisa dituntun ke arah yang lebih baik, betul. Kemudian selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun tadi ya, menuntun dan membimbing murid untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya nanti di masa depan. Karena itu juga merupakan salah satu tujuan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya, yang menginginkan murid-murid kita itu mendapatkan kebahagiaannya sendiri dengan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk bisa menuntun murid mempunyai karakter yang berbeda tadi, bisa dituntun dan bisa berjalan dengan lancar itu tidak sendirian, yaitu dengan dukungan bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri gitu, kita harus berkolaborasi. Apalagi di sini banyak guru-guru gitu ya, apalagi guru-gurunya masih muda-muda seperti saya. Ya masih muda ya, betul ya. Jadi masih punya semangat yang tinggi. Saya juga di sini Pak suka berkolaborasi gitu sama mereka khususnya gitu ya. Suka cerita-cerita, diskusi bagaimana caranya menanggapi atau memberikan treatment kepada murid-murid yang mempunyai sikap unik
istimewa gitu. Bagaimana, karena kita kan ada kelas yang sama gitu ya, suka bagaimana gitu, bagaimana, nah gitu. Di situ sharing-sharing di situ saya merasa sangat bangga gitu ya, memiliki rekan-rekan kerja seperti ibu-ibu hebat ini, seperti itu ya. Nah itu adalah kalimat-kalimat rumpang yang nantinya kita bersama susun untuk menjadi satu visi, satu kalimat cita-cita, satu kalimat impian yang bertujuan untuk membangun sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Kenapa begitu? Karena tadi ya bangsa kita ya, khususnya dalam dunia pendidikan gitu ya, pasti menitik beratkan kepada murid. Nah, kalau pada murid, siapa yang bertanggung jawab di sekolah? Ya tentunya adalah guru. Nah, guru itu berarti nanti kita sebagai guru harus bisa menuntun murid-murid kita menjadi yang lebih baik sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, betul seperti itu. Lanjut, ini tadi sudah. Nanti saya ketikkan di sini. Oke, nah di sini saya tampilkan visi SMK kita ya, SMK Negeri 1 Balongan, yaitu menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, terampil, agamis, dan berbudaya lingkungan, atau biasa disebut cekatan, disingkat cekatan, serta mampu bersaing di era globalisasi pada tahun 2025. Itu visi sekolah kita. Kemudian, nah ini di sini ada visi yang saya buat ya, visi guru penggerak yang saya buat pada saat tugas modul 1.3 kemarin tentang visi guru penggerak. Awalnya tidak seperti ini ya, awalnya kalimat visi saya banyak sekali ya, banyak sekali. Terus pada saat demonstrasi kontekstual ya, di situ ada lagi saya dapat pembelajaran bagaimana visi itu harus dibuat. Tadi ada 3 kriteria tuh ya. Jadi visi itu dibuat menggunakan kalimat yang singkat aja, ya jangan panjang-panjang gitu. Yang penting sudah mewakili semua. Nah saya coba rubah dari kalimat visi yang panjang itu, saya rubah menjadi seperti ini: mewujudkan generasi berkarakter yang berakhlak dan berwawasan global, atau disingkat ya begitulah, terlaksana ya di itu sendiri dia. Itu ya. Jadi kenapa saya memilih kalimat seperti ini yang tadi ya, karakter. Tentu berkarakter itu pasti mempunyai sifat yang positif, unik. Karakter di sini bisa mewakili dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif gitu ya, berakhlak, berkebinekaan global, seperti itu ya. Kemudian berwawasan global ya, tadi berwawasan global. Wawasannya tidak hanya cakupan sedikit aja ya, harus berwawasan global, seluruh dunia gitu, mencakup, universal. Kemudian berakhlak tadi ya, ada berakhlak di sini, betul. Harus memiliki akhlak yang mulia tadi ya. Kalau misalkan percuma kalau misalkan dia berilmu tapi tidak berakhlak gitu ya, tidak beradab gitu. Nah sekarang kan lagi tidak sedikit juga ya murid yang seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru gitu ya, bersama-sama menuntun murid kita supaya bisa sedikit merubah akhlak mereka ke dalam yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian lanjut untuk visi kan biasanya masih umum ya. Nah kemudian kita kerucutkan lagi menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan di situ ya. Kalimat prakarsa perubahan yang saya buat ibu-ibu.
Ya, di situ kalimatnya mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam menggunakan media digital. Ya, jadi kenapa saya di situ di awal itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan? Ya, faktor utama ya pasti mata pelajaran saya adalah mata pelajarannya yang notabene betul ya, matematika gitu ya. Banyak saya berapa kelas gitu pernah coba tanya secara pribadi bagaimana menurut kalian pribadi, jangan lihat gurunya gitu ya, mata pelajaran matematika itu seperti apa ya. Kebanyakan mereka itu menjawab menyeramkan, nggak enak gitu, tidak enak, pusing karena banyak rumus, apalagi SMK itu tingkatannya materinya itu sudah materi yang sedikit kompleks gitu, rumit gitu, banyak rumus yang harus dihafalkan seperti itu. Jadi di sini saya menginginkan gitu ya, proses pembelajaran itu menyenangkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menerapkan metode-metode pembelajaran masa kini gitu ya. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang ramah anak, yang berpihak pada murid gitu ya, yang menginginkan murid itu yang lebih aktif di kelas dibandingkan dengan gurunya. Jadi murid itu harus aktif, dicoba untuk kita memberikan peluang untuk murid berbicara di depan mengenai ide-idenya seperti itu. Terus untuk meningkatkan kreativitas murid juga dalam menggunakan media digital sekarang ya, kan anak-anak di SMK mah sudah pada bawa HP ya, betul ya. Kita tidak melarang anak-anak murid-murid itu membawa HP. Jadi silakan membawa HP karena memang kita juga pembelajarannya ya menggunakan media digital. Kadang silakan lihat di website ini gitu, atau harus kalau di jurusan TKJ mah harus apa tuh? Iya gitu. Iya pokoknya memanfaatkan media digital untuk pembelajaran. Karena sekarang ya seperti itu, kalau pakai buku mah udah itu kali ya. Jadi buku hanya sebagai tambahan media penguat gitu ya untuk materi murid di kelas seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tadi untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan ya, yang tentunya kita harus berkolaborasi secara bersama-sama, bukan hanya 1-2 guru gitu, semua harus ikut andil gitu untuk memajukan sekolah kita, untuk mewujudkan sekolah kita. Di sini kalimat visi dan diperinci oleh kalimat prakarsa perubahan tadi ya, itu untuk mewujudkannya bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA, bacanya IA aja, bukan AA, enggak. IA aja ya, inquiry apresiatif. Apa itu IA? IA itu di situ apa ya? Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan tadi apa? Tujuan visi ya, prakarsa perubahan. IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini yang ditekankan adalah berbasis kekuatan dan kolaboratif gitu ya. Pendekatan IA juga dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Dalam hal ini adalah murid ya, orang di sini adalah murid. Kemudian manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan IA yang berusaha fokus
pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Jadi ya intinya pendekatan inquiry apresiatif ini IA ya bisa menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan visi sekolah kita dan prakarsa perubahan sebagai paradigma perubahan pemimpin pembelajaran, karena kita guru adalah pemimpin pembelajaran gitu ya di kelas, seperti itu ya. Oke, lanjut. Udah selesai. Sampai di satu lagi ya, lupa. Yang setelah kalimat rumpang itu apa tuh? Menggali pendapat ya, inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Udah diisi yang di bawah ya, ibu ya. Coba nanti saya minta tolong ibu-ibu untuk membacakan lagi yang mewujudkan perilaku untuk mencerminkan visi sekolah ya. Mangga mulai dari ibu lagi. Oh boleh. Baik, biar lebih cepat langsung aja. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, yaitu diskusi dan saling menyamakan visi sekolah. Kemudian kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah melalui bisa menggunakan angket ataupun bisa melalui diskusi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, yaitu melakukan pertemuan orang tua murid secara terjadwal. Dan yang terakhir, langkah konkretnya untuk rancangan waktunya terukur kira-kira dilakukan dalam 1 tahun. Mungkin itu saja, bisa dilanjutkan. Kalau dari saya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Misalnya karena saya TKJ ya, jadi saya tuh inginnya memanfaatkan teknologi atau HP atau medsos dengan tujuan yang baik. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya tentu saja bekerja sama dalam setiap kegiatan dan juga berdiskusi secara bersama-sama. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya bisa berupa pertemuan rutin yang melibatkan guru, orang tua, dan kepala sekolah. Kemudian, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Saya hanya menuliskan pembelajaran berbasis teknologi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk rancangan waktunya belum dirancang. Terima kasih. Untuk prakarsa perubahan yang dapat saya lakukan, kebetulan saya guru BK ya, jadi untuk apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan berpikir kritis, kemudian meningkatkan pendekatan pembimbingan kepada siswa. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, guru, wali kelas, dan di sini ada tim kesiswaan atau juga dibantu nanti dengan bimbingan konseling ya, tim BK merencanakan programnya dan dalam budaya positif di sekolah, pembiasaan positif. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Di sini kita bekerja sama dengan tim kesiswaan menerapkan pembiasaan positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, kemudian meningkatkan kedisiplinan juga, ada koordinasi dengan orang tua koordinasi dengan wali kelas, koordinasi juga dengan beberapa jurusan untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa. Kemudian apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini?
Yang pertama adalah merencanakan program pendidikan karakter dan merencanakan program yang sudah di sini, misalkan guru BK ya, program guru BK selama 1 tahun. Kemudian melalui pendekatan dalam bimbingan konseling nanti. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari saya, inisiatif perubahan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melengkapi sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk sekian siswa misalnya. Kemudian kolaborasi yang bisa dilakukan yaitu mengadakan rapat rutin, kemudian mengadakan diskusi untuk perencanaan kegiatan-kegiatan yang relevan tentunya dengan visi sekolah. Kemudian bentuk kegiatannya bisa dengan menciptakan inovasi, kemudian pembinaan intak ya, dan pengembangan ekstrakurikuler. Tentunya ini dengan kesepakatan siswa dan orang tuanya juga menyetujui ya. Kemudian langkah konkretnya, pertama mungkin mencari sekolah yang menjadi dambaan setiap siswa dan guru, seperti sekolah percontohan yang menonjol dalam bidang apa, misalkan kemudian dari fisik sekolahannya sendiri yang megah mungkin. Pokoknya sekolah percontohan yang bisa kita adopsi gitu, atau yang kita bisa modifikasi di sekolah kita sesuai dengan visi yang sudah disusun. Kemudian langkah kegiatannya teratur ya, dibentuk tim khusus, kemudian tentunya bisa berkomitmen dan terus berkoordinasi. Terima kasih. Ini Bu Lina, sebenarnya saya masih belum paham ya yang tentang ini empat pertanyaannya, tapi saya coba untuk menjawab. Kalau ada salah mohon nanti dikoreksi ya. Kalau dari saya ini inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid gitu, dan membiasakan budaya positif. Kemudian kolaborasinya antara guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu yang pertama kalau dari saya, kepala sekolah lebih memberikan pemahaman tentang visi sekolah kepada semua warga. Jadi biar nanti kita itu satu tujuan yang sama gitu, satu visi, tidak ada yang salah paham gitu ya. Kemudian untuk gurunya lebih ke merencanakan teknis bagaimana mewujudkan visi yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan untuk orang tua itu berperan aktif di dalam maupun di luar sekolah. Jadi mendukung gitu apa yang menjadikan visi sekolah tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ini bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, serta kepala sekolah itu berdiskusi dengan mengadakan pertemuan rutin ya antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Kemudian langkah konkretnya untuk merealisasikan rancangan prakarsa tersebut yaitu lebih ke merencanakan program pendidikan karakter itu gitu, yang menuju ke visi SMK kita gitu seperti apa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Menyambung guru ya tadi, hampir sama, saya juga masih belum terlalu mengerti, nanti kita sama-sama bahas lagi. Untuk apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut saya dengan diadakannya koordinasi atau kolaborasi antar guru dan kepala sekolah dan orang tua untuk membahas apa sih maunya di sekolah ini tuh mau apa, mau ngapain. Kemudian apa aja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Seperti yang tadi, yang pertama, berarti kan karena diadakannya koordinasi berarti ada diskusi. Nah, diskusinya kalau di sini saya antar guru dan kepala sekolah dulu.
antar guru dan kepala sekolah didiskusikan, kemudian baru kalau misalkan sudah mencapai mufakat baru kita sampaikan ke orang tua mau visinya seperti ini, seperti ini. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Pastinya musyawarah, diskusi antara 3 elemen ini, antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Yang sama sih dengan mengadakan pertemuan rutin antara guru dan kepala sekolah. Sedangkan untuk bagaimana rancangan waktunya, kalau saya sudah diwaktukan, misalkan pertemuan pertama kita bahas dulu visi sekolahnya apa. Kemudian antara 3 bulan sekali atau 1 semester sekali diadakan pertemuan dengan orang tua, sudah sejauh mana evaluasi visi yang dilaksanakan di sekolahnya sudah sejauh mana. Begitu saja. Terima kasih. Ya, untuk ini mungkin menambahkan ya, karena sudah hampir semuanya sama gitu. Kemudian di sini apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya pasti di situ meningkatkan kolaborasi, kemudian koordinasi gitu ya dari setiap elemen-elemen yang ada di sekolah, baik guru, kepala sekolah, kemudian orang tua ya, untuk meningkatkan, untuk melakukan mencapai visi tersebut gitu. Terus kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah mungkin di sini tadi seperti yang kata Bu Rukoya itu sebelum kita melakukan kolaborasi dari kepala sekolah atau mungkin dari yang petinggi ininya gitu, kita harus masing-masing sudah tahu visi sekolah kita itu apa, informasi yang lengkap dari kepala sekolah, kemudian nanti dari guru baru kita melaksanakannya gitu. Terus setiap guru, kepala sekolah, orang tua siswa itu harus memahami perannya masing-masing untuk mewujudkan visi tersebut gitu. Terus kemudian di sini juga melaksanakan dengan maksimal, dan kemudian setiap program yang sudah dilakukan gitu dalam mewujudkan visi tersebut jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini sama mengadakan pertemuan rutin gitu, karena pertemuan ini sangat penting gitu. Kalau misalkan hanya membicarakan tanpa ada pertemuan itu kan nanti tidak menemukan titik kesimpulannya gitu. Jadi harus tetap ada pertemuan rutin. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah di sini tetap kalau untuk menjalankan suatu program itu harus ada perencanaan. Nah ini harus dijadwalkan, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Nah mungkin untuk konkretnya kalau kita ini sudah ada program P5 ya, P5 juga di project, nah itu mungkin bisa sebagai langkah konkretnya juga gitu. Terus untuk koordinasi dengan orang tua siswa, untuk wali kelas mungkin bisa membuat grup WA dengan orang tua, yaitu sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua gitu dari wali kelasnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sepertinya kita yang terakhir ya. Berarti yang saya tulis di sini hampir semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman. Langsung saja mungkin inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama dalam mencapai visi sekolah itu yang pertama yang paling penting sebetulnya adalah kita memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dulu. Jadi job desk dari masing-masing itu sudah kita pahami, kemudian bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Kemudian apa saja bentuk kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Tentunya tadi dengan sudah memahami perannya masing-masing, itu nanti akan bisa tercapai atau terbuat program sekolah yang bisa mengakomodir segala kebutuhan dari peserta didik dan keperluan pendidikan tentunya. Kemudian bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi tercapai. Balik lagi tadi, dengan kita sudah memahami peran masing-masing, guru melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal dengan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas dilaksanakan dengan baik. Kemudian orang tua juga punya peran di rumah, mendorong, memotivasi siswa-siswinya gitu untuk bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa dengan baik belajar di rumah, kemudian tidak keluyuran kemana-mana, waktunya kedisiplinan ditetapkan gitu ya. Kemudian kepala sekolah tentunya melakukan monitoring dan
pengadaan sarana prasarana pendukung KBM begitu. Dari semua itu nanti dibuat pertemuan untuk pemaparan progres masing-masing itu bisa. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan. Seperti yang tadi, itu kan bentuk konkretnya adalah bentuk kegiatannya seperti itu yang didasari dari tentunya tadi harus ada sosialisasi terhadap program kegiatan, ya, sosialisasi dan diskusi untuk menentukan program kegiatannya, kemudian realisasi program-program tersebut seperti yang sudah diterapkan atau sudah didiskusikan tadi bersama teman-teman, semua bentuk realisasinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua atas jawaban yang tadi. Betul sekali ya. Semua yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tadi sudah sangat bagus sekali ya. Intinya mah kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, berdiskusi dan berkolaborasi tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi dengan orang tua juga. Kalau kitanya di dalam sekolah ini udah gencar gitu, tapi kalau di rumahnya dibiarkan gitu ya, nanti ya balik lagi gitu, tidak ada kolaborasi antara keduanya, guru dan orang tua. Nah tadi saya lupa yang kelewatan ibu semua untuk visi tadi ya. Saya tanya dulu ya tadi itu tentang visi SMK Negeri 1 Balongan itu apakah sudah selaras gitu ya dengan cita-cita, mimpi-mimpi kita terhadap murid-murid kita di sekolah seperti itu. Misalkan yang pertama ini kan menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas. Nah, cerdas pertama ya. Apakah sudah selaras dengan murid-murid kita? Menurut ibu-ibu semua cerdas gitu ya. Menuju ke situ ya. Ya, dengan dibuktikan beberapa kali gitu ya, murid-murid kita itu sudah mendapatkan betul penghargaan dari lomba-lomba khususnya apa tuh? Silat. Olahraga ya. Iya, kayak gitu. Iya, betul, akademik maupun akademik ataupun non akademik seperti itu. Kemudian yang berkarakter apakah sudah selaras ibu-ibu? Insya Allah ya. Sudah ya, karena kita tadi upayanya apa? Upayanya tadi adalah pembiasaan positif betul setiap pagi, betul Senin upacara, Selasa apel pagi, Rabu senam bersama, olahraga tadi ya. Oh iya betul, sholat duha di hari Jumat, kemudian ada literasi di hari Kamis, betul ya, itu sudah mengupayakan untuk berkarakter betul. Kemudian yang terampil sekali ya. Iya betul ya, kejuruan produktif menuju keterampilan betul. Apalagi sekarang Bapak saya ingin menginformasikan gitu ya, di SMK kita itu satu jurusan TKJ gitu ya sudah membuka kelas industri gitu ya. Jadi kurikulumnya itu mengikuti dengan industri yang sudah kita kerjasama gitu. Sudah tahun kedua ya. Nah, tahun kedua. Jadi ada satu kelas gitu. Mereka itu agak sedikit berbeda gitu ya. Soalnya di akhir ada project gitu ya. Ada project yang harus dibuat untuk nantinya dilaporkan kepada industri yang bersangkutan seperti itu. Kemudian di jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau dulunya Teknik Gambar Bangunan ya, TGB gitu ya, sedang membuka Iya, sudah PK kuliah pusat keunggulan betul Bapak ya. Jadi sedang dibina ya guru-gurunya gitu, khususnya guru-guru produktifnya. Kemarin juga Ibu Konita baru saja pelatihan 1 bulan di mana Bu? BMTI Cimahi ya, 1 bulan. Terus kemarin Bu Siti Handayani juga ya sudah
Ya gitu kan. Nanti jadi sedang dipersiapkan betul. Lanjut. Apa tuh? Agamis. Ibu-ibu sudah ya selaras ya. Tadi ya upayanya tadi dengan sholat duha bersama, terus ada sholat Jumat berjamaah. Jadi Jumatannya di sini ya tidak di luar. Jadi anak-anak yang laki-laki kita Jumatan bersama di masjid sekolah kita. Selaras ya ibu ya. Iya. Lanjut berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan bagaimana ibu hebat? Oh ya penerapan. Tolong dijelaskan. Mungkin di sini untuk berbudaya lingkungan kita bisa dari menerapkan P5 ya. P5 kita ada salah satu salah satu tema ya, gaya hidup berkelanjutan. Itu kan lebih mengutamakan kebersihan lingkungan. Kemudian kita juga ada pecinta alam, ya kan, ekskul pecinta alam. Kemudian ada ekskul-ekskul lain juga yang tentunya berwawasan lingkungannya juga lebih ya, pendidikan lingkungan hidup juga ada PLH. Betul, begitu saja. Ya berarti untuk yang berbudaya lingkungan juga sudah selaras ya ibu-ibu ya. Oke. Serta mampu bersaing di era globalisasi. Ya, itu ya. Jadi harapan yang terakhir adalah serta mampu bersaing di era globalisasi pada tahun 2025, berarti tahun depan gitu ya. Jadi untuk semua ini yang ada pada visi SMK kita, SMK Negeri 1 Balongan, berarti sudah selaras dengan cita-cita murid kita ya ibu-ibu ya. Oke, berarti sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih ibu-ibu untuk pembahasan diskusi visi SMK kita gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan dengan kegiatan-kegiatan langkah-langkah yang mencerminkan visi sekolah tersebut tadi. Sudah nanti saya minta lembaran tadi dikumpulkan untuk dokumentasi saya. Nanti saya buat kesimpulannya. Ya. Oke, sebelum acara saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu ibu-ibu tentang diskusi kita hari ini yang sudah berjalan kurang lebih 1 jam ya? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Mungkin dari pendidikan guru penggerak ada informasi bahwa dalam visi itu apakah perlu mencantumkan tenggat waktu, Bapak? Di situ kan tahun 2025 gitu. Apakah memang harus kita cantumkan tenggat waktu untuk suatu visi? Tidak harus Bu ya. Karena visi itu kalau memang masih diperlukan menggunakan visi tersebut ya dipertahankan. Jadi ya kalau itu kan hanya sebuah ini ya, target. Istilahnya itu bukan membuat visi dalam waktu 2025 harus ganti lagi, enggak harus. Jadi itu hanya sebuah target, hanya sebuah cita-cita kita untuk murid bahwa di tahun 2025 keinginan kita untuk kita mampu bersaing gitu kan di era globalisasi. Jadi tidak ada batas waktu sebenarnya kalau visi. Selagi visi itu masih selaras, masih diinginkan oleh pihak sekolah, tidak ada revisi, ya sudah dipakai selamanya. Itu. Kecuali ada yang perlu direvisi dengan bergantinya tahun, ada ide baru, inovasi baru disisipkan di visi tersebut ataupun diganti, itu boleh. Karena merumuskan sebuah visi itu harus semua warga sekolah berdiskusi gitu, seperti itu. Jadi harus dicantumkan di visi atau cukup misalkan serta mampu bersaing di era globalisasinya saja misalkan. Oh gitu. Tidak ada. Oh iya betul. Oh iya. Oh iya betul. Jadi bahasanya emang tadi tidak harus dicantumkan tahunnya. Jadi gini, target kita ke depan gitu kan, harus bisa bersaing di era globalisasi. Maksudnya
bukan saja di tahun 2025. Jadi untuk harapan kita kepada murid kita ke depan, jadi harus bisa bersaing di era globalisasi. Jadi bagusnya ya kalau misalkan tidak dicantumkan tahun pun nggak jadi masalah sih, serta mampu bersaing di era globalisasi. Itu kan pemahaman saya luas ya, maksudnya bukan saja di tahun ini, tapi di tahun yang akan datang pun harapan kita murid bisa bersaing dalam era globalisasi. Jadi kalau misalkan pada tahun 2025 itu hanya sebuah target saja sebenarnya, target itu tidak harus dicantumkan dalam visi. Target itu hanya sebuah tadi itu misinya. Jadi misi kita untuk mencapai target tersebut itu misalkan di tahun 2025 siswa dan siswi harus bisa apa gitu kan, visinya, penjabarannya daripada visi tersebut. Nah itu, jadi boleh tidak ada dicantumkan tahun pun, misalkan serta mampu bersaing di era globalisasi, tidak ada tahun pun masuk itu sebenarnya. Ya karena pengertiannya tuh luas. Jadi beberapa tahun ke depan pun ya tujuan kita seperti itu. Itu kalau misalkan tahun 2025 hanya target sekolah saja. Mudah-mudahan di tahun tersebut siswa bisa bersaing gitu kan. Iya tercapai, semakin teknologi semakin canggih, siswa pun bisa mengikuti gitu kan. Itu mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Bagus. Ada yang lain? Bertanya yang baru datang? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup terima kasih ya. Untuk diskusi kali ini ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, sudah selesai gitu, sudah saya presentasikan sampai tadi terakhir adalah pendekatan inquiry apresiatif ya. Ya sudah ya. Untuk penutupan diskusi, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup kegiatan diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Lina yang telah memimpin diskusi ini. Alhamdulillah diskusi ini berjalan dengan baik, dan kalau saya nilai nilainya A, bagus, sangat bagus. Jadi bisa memimpin diskusi ini dengan aktif, jadi tidak monoton. Usahakan nanti kita pun misalkan di luar ini usahakan seperti ini, maksudnya kalau ada apapun didiskusikan seperti ini. Jadi ada tadi kombel ya, kelompok belajar. Baik, untuk sebagai penutup saja, penguatan bahwa apa yang tadi kita diskusikan itu tadi dari mulai menulis kalimat rumpang, dari menyimpulkan kalimat rumpang, dan kita melihat visi daripada sekolah kita tadi sudah dijelaskan, cekatan ya kalau nggak salah. Nah itu jangan suatu slogan belaka, jangan menjadikan tulisan belaka satu visi, akan tetapi tujuan kita sebagai guru, kita melihat ke depan tuh. Bayangan kita melihat sebuah visi itu, bahwa yang kita harapkan dari murid-murid kita itu yang ada di visi tersebut, itu tujuan kita. Jadi ibaratnya kita punya cita-cita ke depan, keinginan kita untuk murid itu seperti apa. Yang tadi cekatan tadi tuh sudah dijabarkan, cerdas istilahnya kan, tadi itu apa tuh tadi, terampil, agamis ya, dan mampu apa tuh. Nah itu jadi visi tersebut usahakan kita saling kolaborasi ya, antara guru, warga sekolah yang lainnya, bukan saja kepala sekolah, semua warga sekolah saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mencapai, mewujudkan visi tersebut. Jadi tadi ibaratnya tangan seperti, kalau tangan satu nggak mungkin bisa bergerak, kita menulis pun nggak akan bisa kan, tangan dua pun nggak akan bisa.
kalau tangannya 5 ini bergerak semua, kita misalkan membuat sambal pun bisa kan. Kalau tangan satu membuat sambal bisa nggak akan bisa, harus bergerak semua nih tangan 5. Jadi ya harus semuanya bergerak gitu. Mudah-mudahan diskusi ini dapat menjadi manfaat sebagai gambaran tadi itu merumuskan visi daripada guru penggerak tadi diselaraskan dengan visi sekolah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Itu saja karena waktu sudah azan. Terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua sekali lagi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.